dikasihi Tuhan, firman Tuhan minggu ini akan terambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, dan mari kita baca. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak orang dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada kami, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dibawa Tuhan dari tanah Mesir untuk menuju ke suatu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, Musa memimpin bangsa ini keluar dari negeri Mesir. Ini bukan perbuatan yang gampang. Mereka dikeluarkan dari Mesir, tetapi hati dan pikiran mereka masih ada di Mesir. Nah, untuk mengeluarkan ini dari hati mereka, Mesir di hati mereka, tidaklah mudah. Nah, satu saat di padang gurun dalam perjalanan, mereka bersungut-sungut mengomel kepada Musa dan menantang Musa, dan bahkan ngutukin Musa. Dan mereka mengatakan, "Ngapa kami ada di sini? Kau bawa kami ke padang gurun untuk mati?" Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah yang menjadi Musa tidak tahu apa yang dia buat. Tetapi Tuhan hajar sendiri orang Israel, dan dia kirimkan ular tedung dan memakut mereka, banyak yang mati. Dan disinilah saudara, orang yang melawan pemimpin yang Tuhan tempatkan di sini sangat berbahaya. Dan mereka tidak mensyukuri atas jerih lelah Musa yang memimpin mereka dari Mesir keluar untuk masuk ke negeri Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan tentang pengampunan dan belas kasihan Allah. Nah, mukjizat terbesar bagi manusia adalah pengampunan dari Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak bersalah. Dalam Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada seorang yang benar. Seorang pun tidak ada yang benar. Nah, kesalahan manusia bukan ringan, tetapi mengakibatkan maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Nah, di sini saudara menjadi pelajaran buat kita semua bahwa orang Israel ini bisa kita ambil contoh, memang betapa beratnya mereka hidup di padang gurun. Dan mereka, kita tidak bisa juga bangsa Israel seperti itu, tidak bisa. Seandainya kita di padang gurun pun rasa stres itu pasti ada. Tetapi saudara, inilah manusia, siapapun juga orangnya, biarpun dia umat Tuhan, dia tetap punya kesalahan. Tetapi kesalahan ini bukan sekedar kesalahan. Ternyata kesalahan yang menghukum, yang membuat Tuhan itu geram. Mau tidak mau dikirimkan hukuman secara langsung. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukuman yang Allah berikan ini menjadi pelajaran. Tetapi kalau sudah dihukum
langsung mati itu, wah tidak ada ampun lagi. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hati Allah. Dan tidak semudah itu mendapat pengampunan dari Allah. Allah tidak akan bisa mengampuni orang semudah begitu. Karena Tuhan mau orang itu sempurna. Hanya orang yang bersalah, yang tidak bersalah, dan melakukan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Tapi di dunia ini siapa yang bisa berkenan? Yang hidup benar, seorang pun tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang menyediakan pengampunan kepada manusia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18, yaitu Yesus Kristus adalah orang yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah, dia mampu menanggung segala kejahatan dan dosa kita. Saudaraku, siapa yang bisa manusia menanggung dosa manusia? Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dosa. Dirinya sendiri pun tidak bisa memaafkan, dirinya sendiri pun tidak bisa menolong akan dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini dunia sedang dalam musibah, wabah penyakit yang sekarang keren, ya, COVID-19, ya. Virus corona ini begitu menyebar luas. Ini tidak bisa dianggap enteng, gampang bisa diatasi dengan minum air hangat, dengan obat-obatan. Silakan, ya, segala usaha upaya manusia, silakan. Tetapi tidak bisa juga menghindari. Tetap orang yang kena virus itu tidak lama mati. Syukur dengan segala pengobatan diusahakan untuk bisa disembuhkan. Ada beberapa yang sembuh, tetapi kebanyakan mati. Nah, saudara, Tuhan mau menolong manusia. Tetapi bukan dengan hal yang mudah dia menolong. Karena Tuhan lebih membutuhkan pertobatan. Banyak semua berdoa dan berdoa supaya COVID ini berlalu dan tidak ada lagi di negeri ini. Dan semua berdoa, tapi tetap ada. Bahkan ya maaf, kita sendiri orang Kristen, bahkan pendeta pun menghentikan virus ini, tetap virus pun masih ada. Bukan kuasa nama Yesus lebih kecil atau COVID lebih besar, tidak. Tuhan memang membuat semua ini supaya manusia sadar. Bukan sekedar berdoa dan Tuhan jawab. Kali ini Tuhan membuat perkara kepada setiap orang supaya mereka menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Bukan sekedar doa, tetapi Tuhan mau supaya manusia bertobat. Manusia berbalik dari jalannya yang jahat. Seperti orang Israel, bahwa Israel ini adalah Israel yang umat Tuhan, ternyata berbuat jahat, melawan Tuhan dan melawan Musa. Tidak ada jalan lain selain mereka mengakui, ampuni Musa, ampuni, kami telah berbuat jahat, kami telah mengata-ngatai engkau. Dan saudara, bagaimana mendapat pengampunan dan belas kasihan Allah? Pertama, hanya percaya dan menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak ada jalan lain selain daripada mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Itu Tuhan telah sediakan pengampunan, yaitu lewat Yesus Kristus. Dan itulah dia satu-satunya jalan supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni dosa kita. Sebab pengampunan dosa itu bukan sekedar aku minta ampun, tidak. Harus ada pengorbanan. Kita harus berkorban, tetapi korbannya apa? Kita tidak berlaku, tapi darah Yesus sungguh berlaku. Nah, orang yang menerima yang kedua itu menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Manusia harus menerima Kristus supaya dilahirkan baru. Setelah dilahirkan baru, saudara, bukan berarti sudah menjadi hebat, tidak pernah bersalah.
pasti sering juga kita jadi orang Kristen pun bahkan sering kali bersalah. Nah, yang ketiga, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan pengorbanan. Belas kasihan. Jadi saudara, kita harus memohon belas kasihan Tuhan. Semua dunia ini kalau mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan pasti luluh hatinya. Tetapi kalau manusia ingin mengatasi sendiri, Tuhan pun angkat tangan. Belas kasihan Tuhan itu sangat penting. Tuhan pasti mengampuni. Dan saudara, pengakuan dosa itu sangat penting. Kita sekaligus sudah jadi orang Kristen, bisa berbuat salah, tapi Tuhan tetap menyediakan pengampunan. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara, Tuhan menyediakan pengampunan ini bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang. Manusia tidak mungkin bisa selamat dengan caranya sendiri. Tidak mungkin dosanya bisa diampuni dengan caranya sendiri. Nah, Tuhan memberikan cara. Bukan jaminan juga orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, maka dia bebas dari dosa. Maka dia tidak pernah melakukan dosa. Itu bohong. Ya. Jangan pernah percaya. Bahkan pendeta sendiri pun itu bisa berbuat dosa. Yaitu dosa yang tersembunyi, tidak perlu dirincikan, nanti terlalu lama. Tetapi setiap orang ketika datang kepada Tuhan harus mengaku dosa, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berarti kita minta belas kasihan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu hidupnya. Nah, saudara, Tuhan akan memulihkan. Bahkan negeri ini, Indonesia ini akan dipulihkan. Saudara percaya? Ayo kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, inilah firman yang disampaikan bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan dan belas kasihan kepada setiap orang ketika mereka mentaati Engkau. Dan Tuhan, kami bersyukur, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mengenal akan Engkau. Dan kami menyadari bahwa diri kami adalah orang berdosa. Hanya Yesuslah orang yang benar. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Biarlah di hari Paskah ini persembahan tubuh Kristus di kayu salib, dunia akan mendengar, dunia akan melihat bahwa Kristuslah yang bisa menolong setiap orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.